Strategi Industri Kreatif Sektor Desain Grafis Kota Jepara Aktor Pemerintah Dinas Perindustrian. Nama Muhammad Fathur Rahman, NIM 19172700000352, Prodi DKV. Kota Jepara adalah kota kreatif di Indonesia. Kota Jepara memiliki industri kreatif desain grafis sebagai salah satu sektor unggulan. Namun, industri kreatif desain grafis Kota Jepara juga memiliki permasalahan yang menghambat perkembangannya, antara lain pembajakan desain, daya beli lokal yang rendah, dan hasil produk yang diremehkan. Bagaimana cara mengembangkan desain grafis di Kota Jepara? Metode pengembangan desain grafis di Kota Jepara dibatasi dengan penggunaan metode perencanaan strategis. Aktor perencanaan strategis yang dipilih adalah aktor pemerintah, yakni Dinas Perindustrian. Hasil dari perencanaan strategis menunjukkan bahwa terdapat 3 pergeseran paradigma utama yang menyangkut perubahan produk desain menjadi non-cetak, perubahan gaya penyampaian pesan, dan perubahan persepsi masyarakat mengenai desain. Value proposition terpilih berdasarkan pergeseran paradigma tersebut adalah value proposition customer intimacy. Visi yang harus diterapkan adalah mewujudkan industri kreatif desain grafis berorientasi pada pelayanan konsumen dengan produk desain grafis non-cetak yang personalized. Misi yang ditentukan adalah meningkatkan kegiatan pemasaran dan promosi, meningkatkan kemampuan industri desain grafis dalam memberikan produk desain non-cetak personalized, mengembangkan sarana prasarana desain grafis, serta mewujudkan iklim usaha desain yang kondusif. Berdasarkan hasil perencanaan, terdapat 16 rencana aksi yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian. Rencana aksi tersebut terdiri dari kegiatan yang menyangkut peningkatan pemasaran dan promosi, kegiatan edukasi konsumen, kegiatan peningkatan kemampuan industri kreatif desain grafis, penyediaan sarana desain grafis, dan peningkatan kapasitas Dinas Perindustrian. Latar belakang. Pada Temu Kreatif Nasional 2015, industri kreatif ditetapkan sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, industri kreatif adalah industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa. Banyak hambatan pengembangan yang dialami oleh sektor bisnis desain grafis. Permasalahan bisnis yang kurang sustainable dapat dilihat dari umur perusahaan desain grafis Kota Jepara yang mayoritas masih muda. Rencana aksi industri kreatif desain grafis Kota Jepara. 16 strategi yang telah ditetapkan. Lebih lanjut dianalisis masing-masing strategi tersebut berdasarkan strength, weakness, opportunity, dan threat. Setelah masing-masing strategi diketahui kondisi internal dan eksternal tersebut, maka dibuatlah rencana aksi industri kreatif desain grafis berdasarkan hasil analisis SWOT. Dirumuskan rencana aksi sebagai berikut. 1. Mengadakan kegiatan promosi desain melalui media cetak dan media sosial milik pemerintah, aktor komunitas, dan bisnis. 2. Pembuatan event pameran, workshop desain grafis yang menunjukkan keberagaman produk dengan kerjasama aktor komunitas dan bisnis. 3. Mengubah pelatihan teknik desain untuk UKM. IKM menjadi kegiatan edukasi atau seminar tentang desain yang diisi oleh aktor komunitas, bisnis, ataupun akademisi dari industri kreatif desain grafis. 4. Kerjasama desainer dengan IKM atau UKM yang membutuhkan jasa desain melalui mekanisme pembiayaan pemerintah.
5. Mengadakan kerjasama dengan aktor bisnis dan akademisi untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan desain grafis pada setiap event pertemuan konsumen dengan desainer yang diadakan di Sperrin. 6. Kerjasama pelatihan pelayanan konsumen. 7. Kerjasama seminar studi konsumen. 8. Kerjasama pelatihan peningkatan kemampuan teknik desain. 9. Pengadaan sarana desain grafis yang dilengkapi ruang kerja, meeting room, classroom, dan community space. 10. Pengadaan alat teknologi produksi pada sarana desain grafis pemerintah. 11. Pengadaan software desain grafis pada sarana desain grafis pemerintah. 12. Mengadakan pertemuan rutin membahas perkembangan industri kreatif desain grafis dengan semua aktor serta mengevaluasi dan merencanakan kegiatan rencana aksi selanjutnya. 13. Membuat transparansi pendanaan dan pelaksanaan rencana aksi yang bisa diakses oleh publik di website Sperrin. 14. Sosialisasi surat izin industri dan alur proses perizinan. 15. Melakukan pendataan industri kreatif desain grafis melalui komunitas. 16. Pemberian insentif dan bantuan pengurusan HAGI. Kesimpulan. Terdapat 3 kesimpulan dalam penelitian perencanaan strategis industri kreatif desain grafis Kota Jepara. Aktor pemerintahan, Dinas Perindustrian. Ketiga kesimpulan tersebut mengacu terhadap rumusan masalah. Kesimpulan pertama, mengenai pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma dalam desain grafis Kota Jepara terdapat 3 sebagai berikut. 1. Pergeseran yang pertama adalah desain grafis yang berubah sebelumnya cenderung menggunakan media cetak menjadi non-cetak. 2. Pergeseran paradigma yang kedua adalah konten desain grafis yang konten awalnya cenderung langsung pada pokok permasalahan menjadi lebih abstrak, namun sampai tujuan. Perubahan sisi konten ini adalah perubahan yang dilakukan untuk membuat perbedaan hasil karya desain meskipun objek yang didesain sama. Contoh dari pergeseran paradigma ini adalah konten iklan rokok yang tidak lagi harus memperlihatkan cengkeh, bahan baku, serta orang yang merokok, namun bisa juga digambarkan sebagai jin kocak ataupun koboi. 3. Pergeseran paradigma ketiga adalah arahan dan pandangan yang ada di komunitas dan bisnis untuk mengubah desain grafis lebih dihargai oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pergeseran paradigma, maka ditetapkan value proposition yang digunakan adalah customer intimacy dengan visi, yakni mewujudkan industri kreatif desain grafis yang berorientasi pada pelayanan konsumen dengan produk desain grafis non-cetak yang personalized. Berdasarkan visi tersebut, maka ditetapkan misi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kegiatan pemasaran dan promosi industri kreatif desain grafis Kota Jepara yang menunjukkan keberagaman variasi produk desain grafis non-cetak yang personalized. 2. Meningkatkan kemampuan industri kreatif desain grafis dalam memberikan produk desain non-cetak personalized yang memuaskan konsumen. 3. Mengembangkan sarana-prasarana desain grafis yang mendukung pelayanan konsumen serta pengembangan desain non-cetak. 4. Menciptakan iklim usaha desain grafis yang kondusif dengan meningkatkan kerjasama antar aktor dan meningkatkan kapasitas dinas perindustrian. Terdapat 7 strategi perencanaan yang diperlukan, antara lain: 1. Meningkatkan kegiatan promosi desain grafis dengan media cetak, media sosial maupun sosialisasi yang berbasis pada usaha pendekatan konsumen. 2. Meningkatkan kegiatan pameran industri desain grafis yang menunjukkan keberagaman desain dan mampu menjadi pemecahan masalah konsumen. 3. Mengadakan kegiatan promosi edukasi terhadap konsumen desain grafis melalui kerjasama antara aktor untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan serta kebutuhan konsumen terhadap produk desain. 4. Mengadakan survei tingkat kepuasan konsumen desain grafis melalui kerjasama dengan aktor akademisi, bisnis, dan komunitas. 5. Meningkatkan kemampuan desainer grafis dalam membuat desain melayani konsumen dan memahami kebutuhan konsumen melalui kerjasama antar aktor. 6. Mengadakan sarana prasarana desain grafis yang menunjang value
customer intimacy.